sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian kalau nantinya aku akan memberikan dua versi penyelesaian. Yang pertama dengan cara cepat dan yang kedua dengan cara manualnya atau cara biasa. Untuk yang soal pertama ini, mari kita selesaikan dengan cara yang cepatnya dulu ya. Nah, gimana cara kita untuk menyelesaikan soal seperti ini dengan cara cepat? Yang pertama adalah perlu kita ketahui tipe soalnya harus sama dengan soal ini. Kenapa? Karena cara cepat ini memang dikhususkan untuk soal yang penjumlahan akar dalam akar, bilangannya sama semua, dan tentunya penjumlahan. Kalau pengurangan cara cepatnya beda lagi. Nah, bagaimana tahapnya? Ini aku udah nyatet. Tahapnya adalah yang pertama kita mencari faktor dari bilangan yang ada di sini yang memiliki selisih 1. Selisih 1 maksudnya apa sih? Misalnya nih 6. 6 ini memiliki faktor 2 dan 3. Nah, faktornya ini kalau dikurangi dia memiliki selisih 1. Karena 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi gitu ya. Selisih itu sama kayak dikurangin. Kalau dikurangin dia jadi 1. Nah, di sini kan angkanya adalah 42. Faktor dari 42 yang selisih 1 itu apa ya? Kalau kita lihat 42 itu perkaliannya bisa 1 kali 42. Kemudian 2 kali 21. 2 kali 21. Kalau 3 bisa nggak nih? 3 bisa ya. 3 itu 1 14 ya. 3 itu 14. Terus kalau 4 bisa nggak? 4 nggak bisa. 5 nggak bisa. 6 bisa ya. 6 kali 7. 7 kali 6 juga. 8 nggak bisa ya. 9 juga nggak bisa. 10 juga nggak bisa. Nah, dari faktor ini kita lihat yang selisihnya 1 tuh yang mana sih? Yang mana ayo? Yang selisihnya 1 pasti yang ini dong. 6 kali 7 memiliki selisih 1. Jadi langsung aja ditulis 6 dengan 7. Nah, kalau udah menentukan faktornya, yang langkah kedua adalah pilih bilangan yang paling besar. Pilih bilangan, maksudnya bilangan dari faktor yang udah kita tentuin tadi, yang 6 sama 7, kita pilih yang paling besar. Yang paling besar mana? 6 atau 7? Tentunya pasti 7 dong yang paling besar. Nah, berarti jawabannya adalah 7. Selesai deh. Beneran itu jawabannya 7. Kalau kalian gak percaya, kita lanjut dengan cara yang manualnya ya, biar kalian bisa ngebuktiin apakah dengan cara cepat ini jawabannya atau hasilnya ini benar. Lanjut. Nah, di sini udah aku tulis cara penyelesaiannya itu seperti apa. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan hasil dengan sebuah variabel. Jadi, di sini kan ada sama dengan tuh. Kita misalin aja dulu sama dengannya sama dengan X. Kalian mau pakai ABC boleh sih. Nah, yang kedua kalau udah dimisalin, kita menguadratkan kedua ruasnya. Kalau dikuadratkan berarti X-nya jadi X kuadrat. Dan yang di ruas kiri ini, akar yang terluarnya aja yang hilang, karena udah dikuadratin kan. Jadi tinggal 42 ditambah akar 42 plus akar 42 plus akar 42 dan seterusnya. Nah, karena nggak muat nulisnya, jadi aku lingkarin merah aja. Terus di bawahnya aku kasih lingkaran merah. Biar menghemat waktu dan tempat. Nah, kalau udah kayak gini kita apain? Kita misalkan bilangan yang ada di dalam akar. Jadi yang akar-akar tadi nih yang aku lingkarin merah, kita misalin lagi. Misalinnya dengan apa? Dengan variabel yang sama, variabel X. Karena kalau 2 ribet ya, jadinya kita nggak nemu hasilnya dong. Kita nggak bisa mencari X-nya. Nah, kalau udah gimana lagi nih? Kalau udah kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Karena X kuadratnya positif di kanan, pindahin ke kanan aja deh. Jadi X kuadrat min X min 42. Di sini 0 ya, di sini 0. Nah, kalau udah kayak gini, langkah terakhir adalah kita memfaktorkan. Kalian pasti tahu dong cara faktorin, karena di sini aku nggak akan jelasin tentang cara memfaktorkan, karena itu adalah basic yang harus kalian tahu sih menurut aku, yang harus kalian paham. Nah, X sama X, faktornya itu yang kalau ditambah atau dikurang sekiranya bisa jadi min 1
1. Berarti apa? Yang 6 sama 7 dong. 6 sama 7, 7-nya minus, 6-nya plus. Nah, kalau udah kayak gini, mohon maaf, kalian dengar suara motor gak sih? Kalau udah kayak gini, X-nya, X plus 6, ini kita sama denganin 0, atau X min 7 sama dengan 0. Berarti, X sama dengan min 6, atau X sama dengan 7. Ini mohon maaf ya, tulisannya tuh nggak terlalu rapi gitu, karena aku emang nulisnya di handphone. Jadi layarnya tuh bener-bener kecil dan susah gitu. Jadi maklumin aja, yang penting tulisannya masih jelas ya. Nah, ini ada dua nih X-nya, yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil tentunya adalah yang 7, karena akar dari suatu bilangan itu bernilai positif. Nah, kalau dilihat hasilnya sama kan dengan hasil yang menggunakan cara cepat. Nah, selanjutnya untuk melatih kemampuan kita nih, buat nerapin cara cepatnya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soalnya masih satu jenis dengan soal ini, tapi mungkin bukan dengan bilangan lagi. Jadi yang diakarin itu adalah bilangan dengan variabel. Adalah soal yang selanjutnya. Kalau kita lihat, di soal sebelumnya kita diminta untuk mencari hasil dari operasinya, tapi sekarang kita diminta untuk mencari nilai A. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini? Sesuai dengan yang tadi, kita akan pakai cara cepat dulu tentunya. Kalau yang tadi, hasilnya belum diketahui kan, tapi di sini hasilnya sudah diketahui, hasilnya adalah 3. 3 di sini tentunya merupakan salah satu faktor dari si 3A-nya itu sendiri. Karena di sini ada 3, tapi faktor lainnya adalah yang A. Nah, kalau si 3 ini merupakan faktor dan juga merupakan hasil dari operasi ini, berarti A ini tentunya lebih kecil dari 3. Sesuai dengan syaratnya, bahwa faktornya harus berselisih 1, maka bisa kita simpulkan bahwa 3 min A sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa mencari nih nilai A-nya berapa. Nilai A-nya berarti, ini kita pindah ruas dulu ya, 1 min 3. Berarti min A sama dengan min 2, dan A sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu jika kita menggunakan cara cepat. Ya, sampai situ aja sih videonya. Tapi ada kelanjutannya kok. Kelanjutan video ini masih mengenai trik mengerjakan soal akar dalam akar. Jadi nantikan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.